Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Datanglah ya roh keperkasaan, kuatkanlah hambamu yang lemah ini, agar tabah menghadapi kesulitan dan derita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, suster, umat beriman yang mengikuti perayaan Ekaristi, Novena Pentakosta hari keempat di Kapel Adorasi ini, maupun umat, saudara-saudari yang mengikuti dari rumah, dari tempat kerja, atau dimanapun saat ini berada. Hari ini kita memohon agar Tuhan mengutus roh keperkasaan kepada kita masing-masing. Yesus dalam bacaan Injil yang sebentar kita dengar, dia sudah mengingatkan terlebih dahulu para muridnya bahwa para murid akan meninggalkan dia seorang diri. Yesus mengatakan bahwa dari segala macam pencobaan, kalian akan pergi masing-masing ke tempat di mana kalian berada dan meninggalkan aku sendiri. Saudara-saudari, Bapak Ibu, umat beriman, suster, terkadang dalam hidup ini ada banyak hal yang membuat sehingga kita mempertanyakan, di manakah Yesus? Kenapa pencobaan, kenapa masalah ini terus datang silih berganti menimpa kehidupan saya, kehidupan rumah tangga saya, karir pekerjaan saya, dan semua yang saya alami ini seakan-akan mau mengatakan kepada saya bahwa Yesus meninggalkan saya. Hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa bukan dia meninggalkan kita, tapi kitalah yang meninggalkan dia karena kesulitan-kesulitan duniawi itu. Maka marilah mengawali perayaan keselamatan ini, kita memohon ampun agar kita layak dalam perayaan keselamatan ini. Teristimewa kita mohon agar Allah mencurahkan roh keperkasaan kepada kita, agar kita tabah menghadapi kesulitan dan derita yang kita alami dalam perjalanan perziarahan hidup kita. Perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sisi kanan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu, dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri
dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, suster, umat beriman yang dikasihi Tuhan, selamat siang, shalom. Shalom. Dari hari pertama sampai hari keempat, Bapak, Ibu, saudara-saudari, para suster mendengar dan melihat satu imam yang pimpin perayaan Ekaristi setiap hari. Hari ini kita meminta datangnya roh yang keempat, yakni roh apa, Bapak Ibu? Roh keperkasaan, roh kekuatan, perkasa supaya menghadapi lika-liku kehidupan yang saat ini kita jalani. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau ada yang memberikan kita uang 10 juta saat ini ya, 10 juta, dan mengatakan ini uang 10 juta, nanti ibu bapak, suster, Pastor Lopez, ini saya titip uang 10 juta, pakai baik-baik, tidak ada bunga, tidak ada ganti, pakai saja untuk perkembangan hidup. Bapak Ibu senang keseng? Oh, senang sekali, Mo. Saya juga senang. Apalagi di bulan-bulan tua seperti begini, hancur hidup. Tiba-tiba uang itu diberikan dan malam hari sekitar jam 12 lewat, ketemu kecurian. Lalu pencuri ambil uang 10 juta itu semua dengan tas yang isi uang itu semua. Bapak Ibu kecewa atau tidak? Marah atau tidak? Marah sekali atau marah sedikit? Marah emosi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, padahal itu bukan ketong uang juga, Bapak Ibu. Itu uang yang orang kasih. Padahal orang kasih uang itu untuk apa? Ketong emosi. Dalam ketong kehidupan sehari-hari ini, kadang ketong salah sasaran. Marah salah sasaran, emosi salah sasaran dalam ketong hidup ini. Ada begitu banyak umat dewasa ini yang tersinggung, marah, kecewa, yang tidak pada tempatnya, atau yang saya katakan salah sasaran. Contoh tadi, uang itu kan diberikan tanpa diminta bunga atau untuk menggantikan. Artinya dia menitip untuk kita. Jadi ketika uang itu hilang, kita jangan terlalu marah juga. Barangkali dia titip untuk kita dan untuk orang lain pakai si pencuri itu. Jadi jangan terlalu marah, jangan emosi tinggi, mata menyala, akhirnya darah tinggi, stroke. Kalau stroke, bagaimana? Hari ini Yesus mengingatkan kita semua bahwa dalam perjalanan kehidupan ini kita akan tercerai-berai dan kita masing-masing akan pergi ke tempat di mana kita tuju dan kita akan meninggalkan Yesus sendiri. Yesus sudah memberikan wanti-wanti dan sen ini kepada kita semua hari ini, bahwa dalam perjalanan hidup kita ada begitu banyak persoalan yang akan kita lalui, dan itu akan membuat sehingga kita akan pergi meninggalkan Yesus dengan seluruh kekecewaan yang kita miliki terhadap Yesus. Kita akan mengatakan kenapa yang A, si B, keluarga sana mereka pemalas sembahyang, mereka juga hidup biasa-biasa, tapi mereka hidup bagus saja. Itu yang ini kerja setiap malam, pagi, siang, berdoa, tegak lutut, tapi hidup paling susah. Ada begitu banyak orang muda saat ini yang kecewa dan pergi meninggalkan Tuhan, pergi meninggalkan gereja, karena tidak merasakan bahwa Yesus hadir dan menolong mereka.
Hari ini saya sekedar mengingatkan kembali. Kita minta roh keperkasaan supaya kita tetap kuat perkasa menghadapi semua gejolak ini, supaya kita jangan meninggalkan Yesus. Mari kita melihat realitas kehidupan ini. Pertama, suami istri, anak-anak. Suami itu bukan milik saya, suami itu titipan Allah untuk saya. Istri itu bukan milik saya, istri itu titipan Allah untuk saya. Anak-anak itu bukan milik saya, anak-anak itu adalah milik Allah yang dititipkan dalam bahtera rumah tangga kita. Maka ketika anak meninggal, istri meninggal, suami meninggal, kita tidak boleh stres, karena itu Allah punya. Kan kadang kita selalu stres, aduh suami sudah meninggal, anak sudah meninggal, bapak mama sudah meninggal. Kita boleh pikiran, kita boleh sedih, tapi kita tidak boleh lama-lama stres, karena itu Allah punya. Ketika kita punya jabatan, karir, pekerjaan diambil, maka kita tidak boleh stres. Jabatan, karir yang saat ini ada pada saya itu titipan. Jadi ketika orang ambil atau diambil oleh siapa, silakan. Untuk apa kita stres? Hari ini kita semua diingatkan. Memang kesannya sedikit sulit untuk kita memahami bahwa, tapi kan saya memperjuangkan karir itu, saya memperjuangkan untuk dapat suami, istri, dan anak-anak. Kok pastor? Benar. Benar kita perjuangkan, tapi itu atas kehendak dan restu Allah. Maka hal-hal itu terjadi atas hidup kita. Maka ketika Allah mengambil kembalinya, kita harus ikhlas, karena itu bukan milik kita. Saya tadi malam ada nonton satu video dari seorang pastor. Dia mengatakan cukup bagus. Ketika orang sakit kanker, orang stres. Dia mengatakan dia minta maaf dulu kepada penderita kanker dan para medis. Dia tidak bermaksud bahwa mengatakan bahwa kanker itu penyakit biasa-biasa, tidak. Tapi dia mengatakan bahwa untuk apa kita stres? Kan bukan kita sendiri yang pernah melalui dan mengalami sakit kanker. Ada orang lain yang juga mengalami dan bisa melewati itu. Dia juga mengatakan ada orang stres karena dia tidak cantik lagi, dia tidak tampan lagi. Wajar. Tidak mungkin ibu-ibu lansia yang saat ini umur 40 tahun, 50 tahun mau tetap cantik seperti 20 tahun lalu. Tidak mungkin. Atau Pastor Lopez yang saat ini tampan seperti ini, 40-50 tahun mendatang mau berharap masih muda seperti, tidak mungkin. Semuanya itu tidak bertahan, tidak kekal pada kita. Maka Yesus mengingatkan kita semua hari ini. Saya membaca ulang kalimat terakhir yang sangat bagus. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan semua hal yang ada di dunia ini. Maka dia berpesan, hanya ada satu yang tersisa yang milik kita, yang tidak bisa diambil oleh siapapun, dan harus kita jaga baik-baik, karena itu milik kita saat ini dan di akhirat, yakni Yesus. Maka sekali lagi, pangkat, jabatan, seluruh pekerjaan, harapan dan cita-cita kita tidak boleh dapat mengalahkan Yesus dalam hidup kita. Apalagi kita gak ada Yesus untuk kita peroleh hal-hal itu. Kemarilah kita berdoa dalam perayaan Ekaristi, hari novena Pentakosta yang keempat ini, supaya Tuhan memberikan roh keperkasaan kepada kita, supaya kita menerima diri, kenyataan diri saat ini, bahwa sekarang saya ini hidup sendiri, sapu suami sudah meninggal, sapu istri sudah meninggal, sapu anak-anak sudah meninggal, sapu bapak mama sudah meninggal, sapunya pekerjaan ini sudah ditarik kembali, sapunya jabatan ini sudah ditarik kembali, semua sudah ditarik kembali. Supaya saya ikhlas. Tuhan, terima kasih. Terima kasih banyak karena Tuhan Engkau mengingatkan saya bahwa ini semua adalah titipan, ini semua adalah milik-Mu. Semoga yang terjadi bukan karena kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi.
Tetaplah berjuang bersama Yesus. Ingatlah bahwa apapun bisa diambil dari kita, tapi jangan Yesus. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi bagian persiapan Paskah. Doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, Turunlah atas diri kami, ajarilah kami menjadi orang yang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai dan mengutamakan cita-cita surgawi, dan semoga kami terlepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh kecerdasan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi kesulitan dan derita. Datanglah ya Roh Kudus, Roh pengenalan akan Allah. Ajarilah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarilah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Amin. Menguatkan dan memurnikan kami, dan agar Ia menyerangi kami dengan rahmat-Mu, dan membuat kami selalu tekun dalam berbagi kasih. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, bersama Roh Kudus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita bersatu dalam doa penutup. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber hidup kami, Engkau telah menyegarkan umat-Mu dengan sakramen Ekaristi yang kudus ini. Semoga kami dapat beralih dari hidup lama ke hidup yang baru dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, amanat sabda sebelum berkat dan perutusan. Ingatlah bahwa hari ini Yesus sudah mengingatkan saya, Bapak Ibu saudara-saudari, dalam semua perjuangan persoalan hidup ini, penganiayaan saat ini, kita akan meninggalkan Yesus dan pergi ke tempat di mana kita masing-masing tuju. Dan kita akan meninggalkan Yesus seorang diri. Yesus sudah mengingatkan itu. Maka marilah sebelum kita mendapat berkat Tuhan, kita hari ini diingatkan kembali bahwa apapun yang ada, yang kita peroleh saat ini, yang kita perjuangkan saat ini, yang ada pada kita saat ini hanya titipan dan sementara. Jangan kita terikat dengan semuanya itu, supaya kelak kalau kita sudah pensiun, jabatan ini sudah diambil kembali, atau apa yang kita cintai itu mungkin kadaluarsa, atau mungkin sudah lama, atau mungkin sudah tidak berfungsi dan lain sebagainya, kita tetap ingat bahwa itu hanya sementara dan itu hanya titipan. Kenapa? Supaya kita jangan menggadai atau mempersalahkan Yesus atas semua realitas kehidupan itu, atau sampai ekstrimnya kita mau meninggalkan Yesus karena kita putus asa dengan semua pengalaman yang kita alami. Kita korbankan Yesus hanya karena kita stres dengan apa yang telah diambil dari kita, yang sudah kita perjuangkan. Padahal
hidup ini hanya sementara. Maka sekali lagi, Yesus harus menjadi utama dan prioritas dalam hidup kita, dan dia tidak bisa digadai, tidak bisa digantikan oleh apapun. Dia itu milik kita, milik satu-satunya yang harus kita jaga, karena itu adalah jaminan hidup kekal kita. Besok-besok kita akan ada dalam novena hari selanjutnya. Semoga Bapak Ibu tidak bosan-bosan. Lihat saya terus, karena saya diminta Pastor Anton untuk memimpin perayaan Ekaristi, novena Pentakosta 1-2 waktu ini. Sebenarnya saya sudah mau pulang tapi Pastor Anton minta, karena Pastor Anton, Pastor Eman mereka tidak ada di tempat, jadi saya melayani, tidak tahu nanti besok atau lusa. Jadi Bapak Ibu jangan takut, tetap senyum dengan Lopez, karena Anda akan berjumpa dengan saya. Tuhan bersamamu. Dan bersama Saudara sekalian, segala pergumulan, sakit, harapan, cita-cita, karir, pekerjaan dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi, hari novena Pentakosta keempat, datangnya Roh keperkasaan sudah selesai. syukur kepada Allah. Pergilah, kita diutus. Amin.